Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dengan NIM 21210503024 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan mereview ulang video dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara di Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview tentang materi peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Yang pertama adalah tentang masa kealifan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau sama dengan 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan perkembangan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Urutan Khalifah Umayyah ke-1. Yang pertama adalah pada tahun 41 Hijriah atau sama dengan 661 Masehi, yaitu Muawiyah ke-1, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid I atau Ibnu Muawiyah pada tahun 60 Hijriah atau sama dengan 680 Hijriah. Yang ketiga adalah Marwan I bin Hakam pada tahun 64 Hijriah atau sama dengan 683 Masehi. Yang keempat adalah 65 Hijriah atau 685 Masehi, yaitu Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima adalah 66 Hijriah atau 686 Masehi, yaitu Muawiyah II Ibnu Yazid. Yang keenam adalah Al-Walid I Ibnu Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau sama dengan 705 Masehi. Selanjutnya adalah Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau sama dengan 715 Masehi. Yang kedelapan adalah Umar Ibnu Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kesembilan adalah Yazid II atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang ke-10 adalah Hisyam Ibnu Abdul Malik pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-11 adalah Al-Walid II atau Ibnu Yazid II pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12 adalah Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II pada tahun 126 Hijriah atau sama dengan 744 Masehi. Selanjutnya adalah Marwan II atau Ibnu Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai dengan 133 Hijriah atau sama dengan 744 sampai dengan 750 Masehi. Selanjutnya adalah pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua adalah berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga adalah khalifah yang terkenal fanatik kearabannya.
Yang keempat adalah kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya adalah organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama adalah An-Nizamus Siyasi adalah organisasi politik. Yang kedua adalah An-Nizamul Idari adalah organisasi tata usaha negara. Yang ketiga adalah An-Nizamul Harbi adalah organisasi pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Mail adalah organisasi keuangan. Yang kelima adalah An-Nizamul Qadar adalah organisasi kehakiman. Selanjutnya adalah keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah ke-1, yaitu Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Gibeti. Selanjutnya adalah keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah kedua. Yang pertama adalah Abdul Aziz bin Manwar, membuat alat pengukur Sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amar bin Asi. Yang kedua adalah Hajjaj bin Yusuf, melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eurat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Selanjutnya adalah keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah ketiga, yang adalah Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberikan mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji, orang buta yang diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selanjutnya adalah keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah keempat. Yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dibuku dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak masih dipungut oleh orang yang telah masuk Islam di antara mereka yang dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahan pertanian, mengalirkan sumur baru, membangun jalan, menyediakan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.